Ya ampun, belum juga panen, penyakit udah melanda. Hai sahabat budidaya, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Channel yang akan memberikan informasi dan pengalaman menarik seputar budidaya. Setelah teman-teman melihat video opening saya, tentunya bagi sahabat budidaya semua, beberapa sahabat pasti tidak merasa heran lagi bahwa penyakit apa yang sedang melanda tanaman cabai ini, karena penyakit ini merupakan penyakit yang umum atau penyakit yang sering menyerang pada tanaman cabai. Hei, namun ingatlah, walaupun penyakit ini bukan penyakit yang langka, akan tetapi penyakit ini akan sangat fatal bila kita lambat dalam menanganinya. Karena mengapa? Karena penyakit ini memiliki penyebaran yang sangat cepat. Jadi, apabila nanti sahabat budidaya semua menemukan penyakit yang seperti ini di lahan garapan sahabat semua, harus segera dilakukan perlakuan. Karena kenapa? Karena penyakit ini kembali seperti yang tadi, dia ini memiliki penyebaran yang cukup besar terhadap tanaman cabai yang ada di lingkungannya. Namun sebelum melakukan itu, mari kita pelajari dulu tentang penyakit yang satu ini. Baiklah sahabat budidaya, dalam memberikan informasi penyakit bercak pada daun cabai ini, tentunya ini bukan berdasarkan hasil pantualisme yang saya lakukan, atau mungkin berdasarkan hasil pikiran liar saya. Tentunya dalam memberikan informasi ini, semua informasi yang saya berikan terhadap penyakit bercak yang ada pada daun cabai ini berdasarkan hasil dari kajian yang telah saya lakukan, berdasarkan hasil telaah mandiri yang sudah saya lakukan di beberapa jurnal dan beberapa artikel yang sudah saya baca. Dan alhamdulillah pencarian saya itu terhenti ketika saya menemukan perpustakaan penyakit tumbuhan. Di sini setelah saya lakukan skimming, setelah saya melakukan skimming dan cocok logi terhadap bentuk penyakit yang saya dapatkan, di sini saya menemukan kesesuaian penyakit yang saya cari. Kita lihat yang ini ya, saya buka ini, yang di atas ini adalah foto tangan saya, dan inilah bentuk penyakitnya, bercak-bercak. Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah fase awal dari kejadian penyakit ini. Ketika saya lakukan pencarian di sini, saya ini kemiripan yang sama seperti yang teman-teman lihat. Di bawah ini adalah hasil, ini masih merupakan fase awal juga, sama seperti yang saya hadapi yang ini. Nanti akan berbentuk cembung seperti ini. Ini agak menonjol ke atas ya kalau teman-teman lihat. Ini bentuknya nanti sama ini. Ini masih fase awal. Apabila ini menuju ke fase pertengahan, maka dia akan seperti ini. Ini bukan fase akhir ya, ini fase pertengahan. Dan bagaimana fase akhirnya? Fase akhirnya dia akan mati dan berguguran, jatuh. Sehingga cabai yang kita tanam tidak dapat menghasilkan buah yang produktif. Oke, jadi hasil telah yang sudah saya lakukan, alhamdulillah terhenti setelah saya menemukan perpustakaan penyakit tumbuhan. Oke, selanjutnya untuk memberikan bagaimana informasi yang jelas,
Check it out. Penyakit bercak atau yang disebut juga Cercospora daun cabai. Penyakit ini berdasarkan ringkasannya akan timbul bercak-bercak konsentris besar berwarna coklat dengan titik pusat yang berwarna keputihan, bercincin gelap dengan lingkaran cahaya kuning seperti mata katak muncul pada daun. Bercak-bercak selanjutnya menyatu membentuk luka daun yang lebih besar, sehingga daun-daun menguning dan berguguran. Adapun gejala yang timbul akibat penyakit bercak Cercospora daun cabai, yaitu selama tahap awal infeksi, bercak-bercak yang menyerupai lingkaran akan berwarna coklat dengan titik pusat abu-abu muda dan tepian berwarna coklat kemerahan muncul pada daun. Selanjutnya berkembang menjadi bercak-bercak coklat bundar besar hingga berukuran 1,5 cm yang membentuk cincin konsentris gelap yang tumbuh di sekitar titik pusat yang berwarna keputihan. Cincin gelap tebal dan lingkaran kuning memberi penampilan mirip mata katak. Bercak-bercak tersebut selanjutnya menyatu membentuk luka daun yang lebih besar. Titik pusat yang berwarna putih kadang nampak kering dan pecah, meninggalkan efek seperti bekas lubang tembakan. Pada tahap infeksi selanjutnya, daun menguning, layu, atau berguguran, sehingga membuat buah dapat terpapar sinar matahari secara langsung. Maka dalam kasus yang ini, bercak-bercak ini juga dapat dijumpai pada tingkai buah dan kelopak, seringkali mengakibatkan busuk dan ujung batang. Penyebab. Sekarang, apakah penyebab dari penyakit ini? Penyakit ini disebabkan oleh Cercospora capsicii, jamur yang sangat tahan di daerah tropis, dapat memengaruhi tanaman baik di persemaian maupun di lahan. Jamur ini bertahan dari satu musim ke musim yang lainnya di dalam atau di sekitar biji, di tanah, dan juga pada sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Jamur ini menyebar melalui percikan air, curah hujan, angin, dan melalui kontak daun ke daun, dan melalui peralatan kerja maupun pekerja sendiri. Oke, infeksi daun terjadi melalui penetrasi langsung ke daun dan lebih mudah terjadi pada daun yang basah berkepanjangan. Kondisi optimal untuk infeksi adalah suhu hangat sekitar 23 derajat Celcius dan kelembaban relatif di atas 77 sampai dengan 85%. Jika kondisi ini terpenuhi, sangat mungkin untuk memengaruhi hasil panen secara signifikan, terutama jika infeksi terjadi pada awal musim. Wah, bisa gagal panen nih. Pengendalian secara hayati. Perawatan benih dengan air panas pada suhu 52 derajat Celcius selama 30 menit adalah cara untuk mengurangi keberadaan jamur pada biji. Perhatikan bahwa perawatan juga dapat memengaruhi perkecambahan biji jika tidak dilakukan dengan benar. Waktu atau suhu yang berlebihan. Penyemprotan daun dengan produk yang mengandung tembaga hidroksida dapat dilakukan dimulai saat bercak muncul pertama kali dan berlanjut pada selang 10 sampai 14 hari hingga 3 sampai 4 minggu
sebelum panen terakhir. Penyemprotan harus dilakukan pada kedua sisi daun dari arah muka dan arah belakang. Selain penanganan secara hayati, sahabat budidaya juga perlu mengingat bahwa ada juga penanganan secara kimiawi. Bagaimana penanganan secara kimiawi? Oke, terus ikuti. Perawatan ini dilakukan untuk mengendalikan penyakit dengan cara penyemprotan daun dengan produk-produk yang mengandung tembaga hidroksida, klorothalonil. Perawatan harus dimulai saat bercak-bercak pertama kali muncul dan berlanjut pada selang 10-14 hari hingga 3-4 minggu. Sebelum panen terakhir, penyemprotannya harus dilakukan pada kedua sisi daun. Selain pengendalian hayati dan kimiawi, sahabat budidaya perlu ingat bahwa ada pengendalian yang lebih baik, yaitu tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pastikan Anda mendapatkan benih yang sehat dan bersertifikat. Ada sertifikatnya ya. Beri jarak tanam yang cukup untuk sirkulasi udara yang baik dan untuk menghindari periode basah pada daun yang terlalu lama. Gunakan mulsa untuk membuat penghalang fisik antara tanaman dan jamur. Gunakan tonggak untuk menopang tanaman agar tetap tegak. Lakukan pemantauan secara berkala pada persamaian tanaman muda atau transplantasi untuk mengetahui gejala penyakit apapun yang muncul. Buang tanaman yang terinfeksi dan musnahkan dari lahan. Nah, ini solusi apabila cabai yang sahabat budidaya tanam dalam jumlah skala yang besar, bisa dimusnahkan saja penyakit yang terinfeksi tersebut. Cabut, karena kenapa? Karena mending dicabut saja, karena daripada dia menjangkiti tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Itu masih lebih untung ya. Cabut, buang jauh-jauh atau dibakar boleh. Karena kenapa ditakutkan? Penyakitnya nanti dapat menginfeksi tanaman-tanaman yang ada di dekatnya apabila setelah dicabut kembali ditaruh di dekat tanaman-tanaman cabai yang lainnya. Nah, itu tetap juga akan berbahaya ya. Jadi sebaiknya langsung dimusnahkan, dicabut, dibakar ya, atau dibuang di tempat yang jauh. Oke, selanjutnya kendalikan gulma yang rentan di dalam dan di sekitar lahan. Jangan bekerja di lahan saat tanaman basah. Oke, terapkan rotasi dengan tanaman lebar setidaknya selama 3 periode 3 tahun. Buang dan musnahkan sisa-sisa tanaman setelah panen. Dan yang terakhir, pastikan buah yang dipilih sebagai benih tidak memiliki penyakit busuk ujung batang. Yops, terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat budidaya semua yang sudah mau menonton sampai menit ini. Dan semoga konten yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat bagi sahabat budidaya semua. Setidaknya di dalam video ini saya sudah menjelaskan terkait ringkasan dari penyakit ini, gejala yang timbul, penyebabnya, pengendalian secara hayati, pengendalian secara kimiawi, dan tindakan pencegahan yang harus kita lakukan. Oke, mungkin di next konten semoga saya akan mempraktekkan kepada sahabat budidaya semua tentang bagaimana cara melakukan bagaimana cara mengeksekusi untuk melakukan penyemprotannya, dengan bahan apa yang bisa kita gunakan. Oke, tentunya bahan yang kita gunakan adalah bahan yang bersifat alami. Oke, sahabat semua, mungkin itu saja informasi yang
bisa saya berikan terkait penyakit bercak pada cabai ini, atau biasa disebut dengan bercak Cercospora daun cabai. Dan semoga apa yang sudah saya berikan, walaupun hanya melalui layar kaca ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat sahabat budidaya semua terapkan di ladang sahabat budidaya sendiri. Oke. Terima kasih banyak untuk mendukung channel ini. Mari kita bersahabat dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.